Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Sebelumnya kami mengucapkan selamat datang di kampus Politeknik TEDC Bandung kepada yang kami hormati Wakil Wali Kota Cimahi Bapak Letko Purnawirawan Ngatiana, dan kami juga mengucapkan selamat datang, welcome to Politeknik TEDC, kepada yang kami hormati Pengarah Institut Latihan Perindustrian Kepala Batas Penang Malaysia Puan Rohaya binti Jafar dan Puan Nur Yusuhana binti Wah Yusuf, dan yang kami hormati Direktur Standar Latih dan Kompetensi Kementerian Tenaga Kerja Bapak Mukhtar Aziz, yang kami hormati Kepala BNSP atau yang mewakili Bapak Mulyanto, dan yang kami hormati Ketua Umum IATKI Bapak Dr. Joko Purwanto beserta jajarannya, dan dari Politeknik Bandung Ibu Dr. Penny, serta yang kami hormati Direktur LSP P3 Elektronik Ibu Apiana, serta yang kami hormati Prodi 1, 2, dan 3, dan yang kami hormati para pejabat struktural dari Politeknik TEDC, serta tidak lupa juga para tamu undangan. Alhamdulillah, pada hari ini puji dan serta rasa syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa bersama-sama berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan satu kegiatan acara, yang mana dalam kesempatan pada hari ini kita akan melaksanakan satu acara, yaitu FGD atau Focus Group Discussion. Setelah itu, setelah sambutan, kita akan ada materi FGD, penyetaraan dan penggunaan standar SKKMI dan NOS di bidang keahlian otomasi industri, serta penerapan sertifikasi kompetensi dengan kualifikasi nasional IQF dan MQF Malaysia. Dan setelah pemateri nanti kita akan ada lunch break. Setelah itu dilanjutkan dengan komitmen kesepakatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin rahmatullah, sebelum kita sama-sama lanjutkan agenda kita di pagi sampai siang nanti, alangkah baiknya kita sama-sama bermunajat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar apa-apa yang kita lakukan bisa mendapatkan hasil sesuai dengan harapan kita bersama. Oleh karena itu, mari kita sama-sama menundukkan hati, menundukkan hati kita untuk sama-sama bermunajat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma shalli wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillah ajmain, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma yanfa'una. Ya Rabbana, Engkau saksikan kami seraya kami menundukkan hati dan segala kerendahan diri. Di pagi ini kami berkumpul dalam rangka silaturahim guna mendiskusikan mengenai penyetaraan dan penggunaan standar SKKNI dan NOS di bidang otomasi industri, serta penerapan sertifikasi kompetensi dengan kualifikasi nasional Indonesia dan standar kualifikasi Malaysia. Kami sadari ya Rabbana, dalam dinamika dan perubahan yang terus terjadi, silang pendapat dan beda persepsi telah mewarnai keseharian kami. Kami mohon ya Allah, sinarilah jiwa kami dengan nur-Mu yang maha cemerlang, sehingga kami diberikan kesabaran, keikhlasan, dan kemampuan untuk menerima dan mengelola berbagai dampak perubahan yang terjadi dengan arif dan bijaksana. Ya Allah, ya Tuhan kami, curahkanlah rahmat-Mu ya Rabb yang akan memacu semangat kami. Limpahkan kasih-Mu yang akan menenteramkan kami, hati kami, dan menjernihkan pikiran kami. Pancangkanlah hidayah dan taufik-Mu yang akan membimbing perjalanan kami.
Ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Direktur Politeknik TBC kepada Bapak Dr. Surya Primasi yang kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wakil Wali Kota Cimahi, yang kami hormati Ibu atau Puan Nur Yusufana dari EPP Pineng, yang terhormat Ibu Ketua Rohaya Desa dari YIP Pineng, yang kami hormati Ibu Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dan juga Ibu Kepala Dinas dari wakil dari Kota Cimahi, yang kami hormati Pak Mulyana, yang kami hormati, tidak lupa terima kasih juga kepada BNSP, Bapak dari BNSP, Pak Willianto. Kami sudah diberi lisensi dari BNSP sebagai LSP. Hadirin staf pimpinan Politeknik TBC yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah, tahun ini Politeknik TBC ya manggung di tingkat nasional. Yang pertama bahwa kita dapat juga sertifikat dari LLTP sebagai PTS masuk 50 besar di tingkat nasional. Walaupun kalau saya lihat nampaknya bukan ria, untuk swasta itu yang masuk di Jawa Barat dan Banten hanya Politeknik TBC. Kalau negeri ya Polban ya otomatis. Tapi satu hal juga kita alhamdulillah kemarin di Bali Agustus 27 dapat anugerah Widya Padi tingkat 2 nasional untuk bidang manajemen inovasi. Alhamdulillah itu, terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah membimbing Politeknik TBC. Dan kami sampaikan juga kepada Bapak Wakil Wali Kota, kami pun alhamdulillah menerima Pak bidik misi tahun ini 211 untuk mahasiswa tingkat 1. Tahun kemarin kita nerima 140-an, sekarang naik, dan alhamdulillah warga Cimahi banyak lebih dari 60 orang. Dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, kami terus terang aja banyak bekerja sama dengan pihak industri, pemerintah daerah, dan juga rumah sakit. Dan tahun kemarin kami menerima juga LSP, terima kasih Pak dari BLSP. Dan perlu kami sampaikan juga terima kasih pada Bu Penny bahwa sejak awal berdiri Politeknik TBC kita dibimbing oleh Polban. Dan sampai sekarang pun masih dibimbing, terutama bidang SPMI. Dan alhamdulillah kita lulusan kita sebagian besar sekarang sudah terserap, dan setiap tahun memang terserap sebelum wisuda. Sekarang pun ya alhamdulillah mungkin tinggal beberapa orang lagi. Itu pun memang setelah saya analisis ya memang ya kayak saya mungkin orang Sunda gak mau pergi kemana-mana Bu. Jadi kemarin tawaran banyak untuk Kalimantan Utara, cuma kan Kalimantan Utara nampaknya kayak jauh banget, padahal dekat gitu ya. Itu masalah budaya saja nampaknya. Sebenarnya kalau mau keluar itu harusnya udah 100% terserah. Cuma persoalannya ya kadang-kadang anaknya mau, keluarganya kurang siap. Anaknya siap, keluarga iya terbalik-balik. Alhamdulillah oleh karena terima kasih banyak pada bapak-bapak. Terima kasih kepada Bapak Wakil Wali Kota yang telah memberikan bimbingan pada kami dalam hal pelaksanaan
dan perguruan tinggi. Dan alhamdulillah kami pun dalam rangka Citarum Harum tahun kemarin kita dapat hibah juga, dapat ya kontribusi lah, dan tahun ini masih masuk juga satu-satunya politeknik yang kita alhamdulillah eksis dan Citarum Harum. Mungkin itu saja Bapak-bapak, sekali lagi terima kasih banyak. Kami Politeknik TDC sangat tersanjung sekali dengan kehadiran Bapak-bapak. Kalaulah tempatnya begini ya beginilah TDC di Cimahi. Begitu, mudah-mudahan kita ke depan ya tidak berdesak-desakan lah. Mudah-mudahan insya Allah, mudah-mudahan kita punya program ke arah sana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kementerian Tenaga Kerja, Pak Teni dari Panasonic Cable dan Ibu Afi dari LSP Elektronika Industri, dan pada hadirin yang kami hormati, kepada Bapak Direktur Politeknik TDC Bandung, perkenankan kami untuk menyampaikan profil Politeknik TDC Bandung. Inilah wajah Politeknik TDC Bandung yang tadi kita sudah masuk dari sini. Kemudian kita sendiri pada tahun 2002 alamat kita seperti ini. Kemudian visi-misi kita untuk membangun SDM profesional dan seterusnya. Program studi yang berada di TDC Bandung, kita punya 4 program studi. Ada 6 program studi di Diploma 4, yang salah satunya yang akan kita bahas hari ini yaitu Teknik Otomasi Industri, dan juga kami punya program studi Diploma 3, ada 8, dan kurikulum kami berbasis KKNI, Kerangka Kualifikasi Kerja Nasional Indonesia, dan selalu mengikuti perkembangan teknologi custom, dan kami kembangkan dalam sistem blok karena banyak permintaan-permintaan yang menyangkut kebutuhan mereka sendiri. Kemudian staf pengajar kita lulusan S2 S3, kemudian studi luar negeri, pengalaman dalam pengembangan pendidikan vokasi, karena kami hampir semua dosen berasal dari PDPTK BMTI Bandung yang telah melaksanakan program-program vokasi, pengalaman bekerja di industri, memiliki sertifikat sebagai asesor BNSP, dan juga hampir semua dosen menjadi juri lomba kompetensi siswa di provinsi maupun di daerah, dan ada juga menjadi juri lomba kompetensi nasional. Strategi kami melaksanakan program di Politeknik adalah we need to take a more holistic approach to improving our human resource. Tujuannya adalah tenaga kerja. Proses yang kami lakukan di sini, kami punya model pembelajaran dan tentunya kerjasama. Tidak lepas dari itu. Kemudian proses yang menggerakkan kami berproses yaitu integritas kami dan komitmen kami, dan selalu peka terhadap dinamika atau change, kemudian tanggap pada kebijakan dan aturan, dan kami memiliki karakter sebagai knowledge worker. Peka terhadap dinamika setelah kami melakukan kerjasama pertama dengan Kementerian Belia dan Sukan di Malaysia, dengan ITTBN yang tersebar di seluruh Malaysia. Kemudian sekarang kita bekerja sama dengan Kementerian Sumber Manusia bersama ILP. Dan pada kesempatan ini kami sudah bekerja sama dengan ILP Penang Malaysia, ILP Kepala Batas Penang Malaysia, kemudian ILP Kuala Langat untuk komputer, dan ILP otomotif di Kuala Lumpur. Nah, itu yang mendorong kami untuk lebih maju lagi di dalam pengembangan, khususnya dengan ILP Penang. Mereka punya program instrumentasi dan industrial automation, dan kami sudah berkunjung ke sana, dan kami sudah melakukan LOA bersama
bersama ILPPH, dan kami sudah melihat fasilitas-fasilitas yang ada, dan pada saat itu ada 10 student ya, 10 student yang awal kerjasama kita belajar di sana. Kemudian kami punya standar proses, yaitu Kerangka Kerja Nasional Indonesia atau yang kita sebut Indonesian Qualification Framework, itu yang kami lakukan. Kemudian standar kompetensi kerja nasional SKKNI. Kebetulan untuk otomasi industri kami dipandu oleh Pak Mokhtar dari Kementerian Tenaga Kerja menyusun yang namanya IKF KKNI Otomasi Industri. Kemudian kami dengan Kementerian Perindustrian dan selanjutnya dilanjutkan dengan Kementerian Tenaga Kerja menyusun SKKNI. Kebetulan kami ikut juga sebagai tim perumus standar kompetensi kerja nasional Indonesia bersama Kementerian Perindustrian dan dilegitimasi oleh Kementerian Tenaga Kerja dan dijalankan oleh BNSP. Kemudian juga kami menjalankan program di Politeknik itu tentunya tidak lepas dari acuan-acuan standar pendidikan tinggi, walaupun kami pendidikan tinggi vokasi karena kami politeknik. Kemudian kami juga mengacu kepada standar internasional, standar industri, dan kebijakan-kebijakan pemerintah untuk pendidikan vokasi. Kami mulai melangkah, bahkan kami inginkan kami menjadi pionir untuk pendidikan vokasi di Indonesia. Dan kami sudah bicara dengan Kepala Bidang Pendidikan Jawa Barat untuk melaksanakan itu, membuat model bekerja sama dengan PT PUDA untuk jadi model dan juga kami inginkan bekerja sama dengan IRP dalam pelaksanaan ini. Ini outcome kami, capaian target kami adalah professional worker. Jadi mereka mencari kerja setelah lulus, ada yang entrepreneur, ada yang melanjutkan studi. Yang entrepreneur kami kerjasama dengan Teknopark, ya, untuk inkubator bisnis. Ya, kami sudah melakukan itu, sudah beberapa angkatan yang kami lakukan. Dan kami juga bekerja sama dengan dan mengembangkan kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh UKM dengan teknologi tepat guna. Jadi untuk mencapai yang 3 ini, 1, 2, 3, kami ada ujian sekolah, atau nanti sebentar lagi mereka yang lulus kami akan wisuda pada tanggal 24 Oktober ini. Kemudian ada asesmen, kami uji kompetensi. Jadi uji kompetensi untuk D3 kami pada kualifikasi 5 dan D4 kami pada kualifikasi 6 sesuai dengan SKKNI. Kemudian ada psikotes nanti tanggal 22 dari PT Grup Mayora akan rekrutmen mesin produksi, mesin industri desain, mekatronik, dan otomasi dan elektronika yang tanggal 22 akan lakukan interview di kampus ini sebelum mereka wisuda. Kemudian tentunya kami selama ini melakukan bimbingan karir. Untuk dasar-dasar perkuliahan kami sudah bentuk seperti ini. Jadi ada untuk mengarah ke professional worker ini kami punya MOU dan MOE dengan industri, dan kami sudah 8 tahun bekerja sama dengan PT PRN Perkakas Reka Daya Nusantara yang saat ini ada 16 student di line production Subang. Mereka melaksanakan tugas-tugas sebagaimana karyawan dan selama 6 bulan, dan mereka juga bukan diberi gaji tetapi sebagai allowance, sebagai penghargaan industri kepada pekerjaan mereka, dan mereka juga selama bekerja sudah ditunjuk sebagai PIC. Jadi kalau ada program-program PKL baik atau prakerin dari university yang lain atau dari SMK, anak-anak kita menjadi PIC. Kalau ada yang sempat berkunjung ke PT PRN di Subang, industri manufaktur yang mengerjakan pesanan-pesanan Astra
Denso dan Pindad, juga ada untuk Innovam Malaysia dibuat di PT PLN. Kemudian ada, kalau kita mengarah ke entrepreneur, kita kerjasama di dalam membangun bersama Teknopark untuk inkubator bisnis. Dan kalau untuk melangsungkan studi, kami punya laboratorium untuk memperkuat kemampuan mereka di dalam case-based learning. Target itu semua, 3 itu yang kami, kemudian strategi pembelajaran kami semua karena terpadu, dan kerjasama kami dengan luar negeri dan dalam negeri, dalam swasta maupun pemerintah, perkuliahan berbasis kerja. Ini konsep kami yang belum dipakai oleh perguruan tinggi manapun. Kami punya konsep perkuliahan berbasis kerja yang kami adopt dan kami compile dari dual system Jerman dengan apprentice Australia, kemudian kami padukan, kami compile dengan work-based learning. Dan ini sudah 8 tahun berjalan, berarti 16 shift dengan PT PLN. Dan industri yang lain sudah coba melirik program ini karena mereka bekerja di line production. Dan rencana kami dengan PT PLN akan melakukan assessment real di industri. Jadi asesor yang akan ke sana akan melihat apa mereka sudah kompeten pada pekerjaan itu. Jadi kemudian kami melakukan sandwich program karena banyak pesanan-pesanan dari industri. Jadi mereka kembali melakukan pekerjaan, kemudian kembali lagi ke sini. Dasar lulusan kami ujian sidang akhir dan uji kompetensi. Jadi melalui LSP. Kebetulan kami sudah mendapatkan lisensi dari BNSP dan diserahkan pada waktu wisuda kami, Pak Kepala BNSP yang sebelumnya Pak Sumarna. Ya. Jadi masih dengan nama Pak Sumarna yang tertera di sini. Jadi ini sertifikat lisensi BNSP untuk LSPT 1 dari BNSP Bandung. Dan ini kami sudah melakukan uji kompetensi dan sertifikasi. Kebetulan juga ada program kami bersama pemerintah Kota Cimahi untuk melatih mereka yang pengangguran, kemudian kami sertifikasi. Dan itu juga sudah keluar belangko sertifikat dari BNSP. Nah ini mahasiswa kami ini D4 ini pada lagi uji kompetensi. Ini asesor, saya sendiri, Pak Dending, kemudian kami ada 6 asesor otomasi industri di Politeknik. Ini student yang sementara uji kompetensi. Ya. Untuk industrial automation, ini proses uji kompetensi. Ini sementara melaksanakan uji kompetensi, ini proses ya. Kita lihat cuma sekilas saja. Mereka sudah profesional, bahkan mereka sudah merancang. Jadi ini peralatan-peralatan ini hasil karya mahasiswa sendiri. Kami tidak beli. Kami hanya membeli komponen dan membuat teknologi. Jadi itu keinginan kami tidak membeli teknologi, tapi kami membuat teknologi, merekayasa teknologi. Semua alat-alat ini dibuat oleh student di angkatan-angkatan pertama, karena kami punya tantangan pada saat. Pada awal-awalnya memang kami perlu peralatan yang betul-betul bisa kami gunakan juga untuk selain alat-alat ini dipakai untuk praktikum atau alat-alat ini dipakai untuk pembelajaran, kami juga pakai sebagai TUK sewaktu untuk melaksanakan uji kompetensi. Ya ini sementara mereka ini ada lagi di dalam pengujian. Mereka mengambil data-data, kemudian mereka mengkaji data-data di dalam proses. Ini adalah proses untuk, kalau di ujung ini pengontrolan proses level air, ini untuk pressure control. Nah, mereka lakukan ini.
Nah, ini secara keseluruhan yang di ujung sana proses untuk pengendalian temperatur atau air handling unit. Nah, ini banyak sekali digunakan di perhotelan. Alat-alat ini seperti di mall, tetapi ini konsep teknologi untuk automation yang bisa digunakan di dalam pendinginan udara, penataan udara. Kita menggunakan air handling unit. Kemudian ini pengendalian pressure yang banyak di industri processing. Kemudian yang di sebelah sini ada juga student kami yang wanita. Ini sementara melakukan troubleshooting karena ini untuk teknisi ahli. Ini melacak gangguan, mengambil data. Ini kami mengkonfirmasi apa yang mereka lakukan sebagai asesor untuk mengambil keputusan apa mereka kompeten atau tidak. Kami harus taat asas walaupun kami ada di dalam. Kami tidak terpengaruh dengan dosen. Kami tidak terpengaruh dengan program-program. Kalau memang belum kompeten, kami menyatakan belum kompeten. Seperti juga yang kami training dari Pemkot. Kalau belum, memang kami belum kompeten. Nanti ada sertifikasi ulang. Nah, ini komitmen kami untuk melaksanakan ini. Nah, kemudian profil kami dengan dunia kerja, wirausaha, melakukan studi, bahkan belum lulus sudah diterima, dan kami sudah ada 16 orang di PT Otix Manufaktur Cikarang. Mereka sebagai engineer, bahkan di PRM sudah sebagai R&D, Research and Development. Sebenarnya kalau perusahaan Jepang harus orang Jepang, tetapi ini sudah alumni kami yang melaksanakan R&D di PT Otix Cikarang, industri manufaktur juga. Nah, ini kami punya reputasi yang kami lakukan. Ini sebagian, sehingga Politeknik kami mendapat peringkat ke 50 politeknik seluruh Indonesia, negeri dan swasta. Kami 43 di bawah Polman 42, kami 43. Ke Polban pertama ya Bu? Nomor 2. Kami masih 42. Tolong Bu Penny. Sama juga. Iya. Kebetulan saya dengan Ibu Penny ini ditunjuk oleh Kemenristek Dikti di Direktorat SDM dan Kompetensi menjadi tim ahli. Saya Profesor Guri dari UNY, kemudian Ibu Penny dari Polban, saya dari Politeknik Indonesia Bandung. Kami sementara mempersiapkan uji kompetensi dosen-dosen vokasi seluruh Indonesia. Jadi ini reputasi yang kami dapatkan. Kemudian kerjasama kita G2G dengan pemerintah Malaysia, kami sudah menandatangani kerjasama dengan Kementerian Belia dan Sukan, Kementerian Belia dan Sukan di Putrajaya, dan mungkin ke depan dengan Kementerian Sumber Manusia, karena ini ada Pak Mokhtar dari Kementerian Tenaga Kerja. Ini saya bertambahkan dari Institut Perindustrian. Kemudian dengan pemerintah Kota Cimahi, Pak, sudah lama sekali kami kerjasama, membantu UKM, bahkan baru selesai juga ada UKM yang sudah selesai, Ibu Ani, untuk produksinya dia dibantu oleh mahasiswa kita untuk keripik. Jadi sudah standar alatnya, sudah bisa berproduksi. Kemudian kami juga membantu dalam hal-hal teknologi tempat Posyantek. Kebetulan Pak Harto ditunjuk sebagai Ketua Posyantek Cimahi. Kami sama-sama kerjasama. Kemudian bentuk dan hasil kerjasama beberapa hal ini kita lihat melalui MOU. Mahasiswa kita kirim ke ITTBM dan sekarang sudah kirim juga ke ELT. Ini di kampus ITTBM Bukit Mertajam dekat Kepala Batas.
Ya, Pulau Penang. Hampir. Karena pada saat itu saya dengan Pak Direktur dari ILP ke Bukit Mertajam 40 menit. 40 menit. Ya, lewat sawah. Banyak sawah. Nah, ini mereka pada saat di ITTB Bukit Mertajam. Nanti mungkin yang kegiatan mahasiswa kita di ELP bisa ditunjukkan. Ya, ini dari ITTB Bukit Mertajam. Ini anak-anak otomasi industrial automation. Mereka belajar di sana. Dan tidak cukup mereka belajar di sini, di sana, tetapi sepulangnya mereka harus ke industri 6 bulan. Ya, ini mereka lakukan. Ini karya-karya mahasiswa kita. Mereka membuat teknologi. Ini untuk mesin automation. Ini Pandora. Kalau kita buka di sini ada kontrol automation. Mengukur semua parameter-parameter sehingga menghasilkan produk yang berkualitas sesuai standar. Kemudian kami juga membuat mesin etanol. Ya, ini kontrolnya di belakang. Ini proses pembuatan etanol. Dari 5 kg singkong kami bisa menghasilkan 200 ml etanol. Dan dengan kualitas kualifikasi 90% etanol. Iya, 90% etanol. Nah, ini building automation system yang kami kembangkan. Ini untuk monitor, ini kontrolnya. Kalau kita buka dalam, banyak sistemnya. Untuk automation, tetapi kami pakai untuk ruangan. Nanti kalau sempat kita lihat nanti di ruangan ini. Kemudian mereka membuat juga juice maker mesin. Nah, ini karena juice ini dibuat dari pala, sampai anaknya kata orang tuanya bawa mesinnya ke Ternate. Karena di Ternate banyak pala. Ya. Tapi dia tinggalkan di sini, nanti dibuat di Ternate lagi. Ini untuk membuat keripik, ya, mesin membuat keripik. Ini untuk pembersih water tank cleaner system. Nah, ini yang kita akan pakai untuk uji kompetensi Ibu Afi. Ini alatnya yang akan kita pakai uji kompetensi untuk industrial automation. Ya, untuk ya bikinan anak-anak. Jadi ini teknologi anak-anak mahasiswa yang buat. Pak Joko sudah lihat? Pak Joko katakan tahap asas. Ya, terima kasih Pak Joko. Iya, Pak Joko profesor dari ITB, doktor dari ITB untuk elektroteknik. Sekarang sebagai ketua PNIAK, Ikatan Asosiasi Tenaga Listrikan Indonesia. Ini salah satu untuk instrumen pengaturan udara, iya, untuk pneumatik. Nah, ini station yang dibuat mahasiswa untuk distribusi, untuk pneumatik control. Ini genset yang kita kontrol secara automation, ya, untuk synchronizing operation, pembagian beban semua dengan sistem automation sampai ke on grid. Kami bisa gridkan ke PLN, paralel dengan PLN. Ini contoh beberapa packaging mesin mereka bisa buat untuk sorting mesin. Nah, ini yang di ujung ini adalah temperature control, ini pressure control, ini level control. Semua buatan mahasiswa. Ini mahasiswa juga membuat mesin CNC. Ini mesinnya. Nih, dengan kontrol. Ya, ini yang dibuat oleh mahasiswa kita. Mesin CNC. Ya. Ini peralatan laboratorium yang kami pakai untuk pengujian. Ini salah satu water temperature control system. Ini trainer. Kami juga membuat trainer yang dibutuhkan oleh sekolah, yang diperlukan oleh sekolah. Ya, baik SMK maupun politeknik.
Ini peralatan-peralatan, instrumen. Nah, ini contoh-contoh model yang kami buat ya, dengan kontrol-kontrol. Ini trainer-trainer yang kami buat. Ini yang diperlukan untuk SMK juga, untuk perguruan tinggi juga. Yang seperti tadi dipakai untuk perguruan tinggi, karena kami pakai untuk mengukur seperti ini, misalnya mulai dari kualifikasi 2 sampai 6 kami sudah rancang, kami sudah desain. Mulai dari dia hanya memasak, hanya mengambil data, kemudian untuk pengoperasian sistem, kemudian sebagai troubleshooting, kemudian sebagai commissioning untuk sistem ini. Semua terpadu di sini. Nah, alat-alat tadi kita bangun di dalam pengujian yang sekarang untuk menunjang kita di dalam automation. Kita ada SCADA, unit SCADA, Supervisory Control and Data Acquisition. Ini sebagai embrio untuk industri 4.0. Ya, ini tinggal IoT langsung ke big data. Jadi ini yang kami pakai. Jadi semua mesin-mesin ini akan bekerja simultan sesuai dengan program. Nah, ini waktu anak-anak kita di Malaysia, mereka juga sempat ke industri. Nah, ini perusahaan-perusahaan yang sudah bekerja sama dengan kami. Masih ada lagi yang belum terdaftar karena data ini tahun 2017 kemarin. Nah, ini aktivitas contoh mereka PBK, perkuliahan berbasis kerja pada line production di PT PLN. Nah, ini wajah perusahaan di Subang, industri manufaktur. Nah, cikgu-cikgu dari Malaysia waktu kesini, dari ITTBN, kami sempat bawa mereka ke sana. Dan waktu itu sementara di package untuk mesin-mesin Innova yang akan di assembly di Malaysia, dibangun di sini, di dasar ini. Kita lihat selanjutnya apa aktivitas mereka di dalam. Nah, ini mesin-mesin yang mereka pakai. Ini quality control. Kita lihat, nah ini mahasiswa kita yang bekerja. Mereka sendiri produk dilihat quality control. Ini quality control. Masuk ruangan ini tidak boleh orang lain. Hanya mahasiswa kita mereka sudah sebagai PIC. Ada yang bekerja di bagian assembly. Kita lihat mereka juga sudah PIC dan ada sebagai desainer. Yang wanita kami masukkan ke perancangan. Nah, ini hasil kami, prestasi jurusan. Thank you. Kira-kira itu.